Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Ini request dari beberapa temen yang ngisi di komentar atau chatting saya, minta dibahaskan tentang teknik penguraian vektor ya, untuk mencari resultan dari beberapa vektor. Nah, ini ya. Kita langsung saja untuk mencari resultan beberapa vektor. Kita lihat contoh yang pertama. Yang paling kunci itu adalah vektor itu ada titik apanya ini? Ini ada titik pangkalnya atau titik tangkap gaya. Titik tangkap gayanya. Nah, ini jadikan dalam satu titik yang sama. Nah, ini posisikan dalam titik yang sama. Nah, kalau di sumbu koordinat berarti kan ditaruh di pusat koordinat. Misalkan ada vektor arahnya ke sana, ke sini. Nah, berarti ini titik tangkapnya kan ini. Ini jadikan satu. Ini ditaruh di sini, geser ke sini. Nah, jadi ini satu titik tangkap yang sama. Itu kuncinya. Titik tangkapnya dalam satu titik yang sama. Kemudian kita harus menguraikan ke sumbu X atau sumbu Y, gitu aja nanti yang mudah. Jadi kita buat sumbu koordinat seperti ini ya kan. Kalau kita diminta menentukan resultannya, berarti tangkapnya sudah ada. F1 nya ini 9, ini 9 Newton, ini sudutnya 37 ya, 37. Ini F3 ke sini, ada F2 ke sana. Nah, ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Nah, caranya kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau ada vektor yang sudah ada di sumbu X, F1 nya sudah berada di sumbu X, berarti kita tidak perlu menguraikan lagi. Tetapi F2 karena dia masih belum berada di sumbu X atau sumbu Y dalam tanda kutip begitu ya, kita harus uraikan dulu. Ini harus kita tarik tegak lurus ke sumbu X. Nah, ini jadi F2X. Nah, ini nanti ditarik tegak lurus ke sini sumbu Y jadi F2Y kan gitu. F3 juga begitu, tarik saja ke sumbu Y. Nah, ini jadi F3Y. Ini tarik saja ke sumbu sini X jadi F3X ya. Berarti vektor ini bisa dianggap tidak ada karena sudah digantikan dengan F2Y dan F2X. Yang sini digantikan dengan F3Y dan F3X. Oke, sekarang kita tinggal ngisi saja. Resultan vektor kita mulai dari sigma jumlah gaya di sumbu X dan jumlah gaya di sumbu apa? Y. Sigma Fx dan sigma Fy. Sigma Fx kita isi caranya, lihat aja di sepanjang sumbu X itu ada vektor apa saja. Yang di sebelah kanannya sumbu koordinat atau yang arahnya ke kanan berarti dia positif, yang ke kiri negatif. Berarti yang kita lihat ke kanan dulu aja. Ke kanan dulu ini apa? Ada berapa ini? Ada F ini kan, ini ada F berapa ini? F1 tadi dan F3X, berarti tulis saja F1 ditambah F3X kan positif semua, positif F1 positif F3X. Kemudian yang ke kiri ini sudah, yang kanan sudah habis kan, tinggal kita lihat lepotan. Kita lihat yang ke kiri, seret ini ya. Oke, F2X saja, berarti dikurangi F2X. Sekarang yang di sumbu Y, kita lihat yang di sepanjang sumbu Y. Yang ke atas dulu apa? Ada apa? Oh, ada F2Y saja, tidak ada lainnya ya. F2Y saja ya. Oke, F2Y saja. Nah, yang ke bawah kita lihat cuma ada F3Y, berarti ya min karena ke atas positif ke bawah negatif. Nah, itu saja gitu kan. Ini sudah ketemu, tinggal kita hitung satu-satu masing-masing. Pakai prinsip apa? Nanti mesti menggunakan sinus, kosinus dan seterusnya itu ya. Oke, kita hitung ya. F1 ini kan dia tetap, nilainya kan tidak berubah. Berapa ini? 9 ditambah F3X. F3X itu nilainya sama dengan F3 dikali sudutnya di mana? 3X. Ini kan sudutnya di sini kan. Nah, ini segitiganya. Nah, saya bawa dulu kalau yang lupa. Kebanyakan lupa ini dia. Nah, ini ada segitiganya kan, ini kan. Gini aja segitiganya. Ini F3 kan gitu loh ini. Nah, ini sudutnya di sini 37. Ini kita mau nyari F3X. Berarti kan ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring.
trigonometri. Berarti kalau kita mau mencari apa? F3X itu berada di sampingnya. Berarti sisi miring dikali cos 37. Begitu ya. Oke, nah ini berarti kalau dia berada di samping sudut, ini sisi tegak lurus, dia di samping sudut, pasti pakai cos. Kalau di sisi depan sudut berarti pakai sinus nanti. Nah, kita lihat, pokoknya kita tahu sudutnya, kita tentukan depannya sudut mana, sampingnya sudut mana. Nah, ini sisi miringnya. Gitu ya. Oke, berarti F3 cos bos F3 cos 37, oke ya, dikurangi F2X. Berarti F2X yang mana? F2 kan ini X ya, ini. Oke, ini sudutnya tapi di sini dia 37 juga. Nah, berarti F2X itu kan panjangnya ini. Nah, berarti dia sama dengan yang ada di depan sudut. Berarti dia tidak harus cos, tapi karena dia di depan sudut, ini sudutnya di sini menghadap ke sana ya kan, menghadap ke sana. Berarti ini adalah sisi depan. Berarti dia pakai F2 sin 37. Jadi bukan mesti yang di X cos, yang di Y sin, tetapi kita lihat dulu dia berada di depan sudut atau di samping sudut. Itu yang penting. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat, hitung aja. Ini 9. F3 nya tadi berapa itu? 10. Cos 37 itu nanti dicari, dihafalkan. Cos 37 itu berarti dia 4/5. Kok hafal mas? Iya, nanti hafalan itu bisa dihafalkan. F2 ini berapa? 15 sin 37 berarti 3/5 pasangan. Nanti kebalikannya sama 53 derajat. Nanti coba dicek ya di trigonometri, di matematika ada. Oke, ditambah ini berapa? Ini 2 kali ini berarti 8 dikurangi ini berapa ini? 3 kan, kali ini berarti 9. Berarti ini hilang kan, tinggal 8. Ini yang di mana? Di X saja. Yang di Y mana? Belum. Kita hitung yang di Y. Oke, kita hitung yang di Y. Oke ya, kita hitung yang di sumbu Y. Di sumbu Y gimana berarti? Kalau di sumbu Y, sigma Fy nya berarti sama dengan F2Y min F2Y min F3Y ya, benar ya. Oke, sekarang kita cek ini dulu ya biar kelihatan. F2Y yang mana? F2Y kan di sebelah sini, berarti dia berada di samping sudut yang ini tadi. Kalau samping sudut berarti dia pakai cos. F2 cos ya, bisa kan? Cos 37. Oke, min F3. F3 nya mana nih? F3 yang mana? Ini ya, F3 ini ya, F3 Y berarti di sini dia berada di sini kan, sama dengan yang di sini. Ini panjangnya ini sama dengan panjangnya yang di sini kan, berarti dia berada di depan. Ini sudutnya berarti yang ada sini kan, ini depan sudut, berarti F3 nya di depan sudut, berarti kali sin. Oke, gampang ya, gampang. Oke, yo lanjut. F2 nya tadi berapa nilainya? 15 kan. Cosnya ini tadi berapa? 37 itu berapa cosnya tadi? 4/5 min F3 berapa? 10. Sin 37 itu berapa berarti? 3/5. Oke, jadi 5. 3 kan, berarti ini 12. Min ini berapa? 2, ini 6. Berarti 12 min 6 berapa? 6. Bener kan? Nah, sekarang artinya di sumbu Y kita punya nilai resultan sebesar 6, di sumbu X 8. Berarti kalau kita gambar begini, di sumbu Y ini kita punya sigma Fy nilainya berapa tadi? 6. Di sumbu X kita punya sigma Fx nilainya berapa? 8. Nah, resultannya bagaimana? Kita tinggal pakai prinsipnya apa? Pythagoras, karena ada arah Y, ada arah X, ada YX, jadi di sini jadi vektor resultannya. Berarti nanti ini berapa? Caranya ya Pythagoras biasa. Fr berarti akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi ketemu berapa? Akar sigma Fx nya berapa? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6, 8 pasangan Pythagoras jadi berapa?
10 Newton. Jadi resultannya 10 Newton. Begitu cara menguraikan. Ya apa, bingung nggak? Oke, yuk kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Lanjut atau kamu kerjakan sendiri? Lanjut. Oke, yuk kita lanjut aja. Ini yang kedua. Yang kedua bagaimana, Mas? Kita perhatikan ini, tentukan vektor resultannya ya. Berarti caranya gimana? Mirip saja. Ini uraikan ke bawah ya toh. Ini jadi apa? F3 apa? Ini F3 kan, ini jadi X. Yang ini jadi F, ini tarik ke sini kan ini. Nah, ini jadi F3Y kan gitu kan. Ini F2 sudah ada di sumbu Y, berarti kita biarkan saja. F1 lo miring ini. Ya, ini ditarik ke bawah tegak lurus jadi F1X gitu kan. Ini tarik ke sini jadi apa? F1Y kan gitu kan. Nah, ini F4 wis berada di sumbu Y, berarti jarke wae, biarkan saja. Oke, berarti ini sudah bisa dianggap hilang vektornya ini ya kan, sudah digantikan ini. Tinggal kita cari sigma apa? F berarti yang ke arah sini apa? F3X ini kan. Ya kan, ini saja yang positif, yang negatif F1 X min F1 kan gitu. Sigma Fy apa saja yang di sumbu positif apa ini? F2 gitu kan. Ini kan ketemu F2 ini kan. Terus kemudian apa? F3Y. Kemudian ada lagi F1Y kan, ini double kan ini ya. F3Y, F1Y berarti plus F3Y ditambah F1Y. Terus min F4 kan, arahnya ke bawah ini. Arahnya ke bawah kan, min F4. Oke. Tinggal dimasukkan satu-satu. F3Y berarti sin apa cos di sini. Ini sudutnya, ini depannya sudut kan ini. Berarti ini adalah samping. Berarti F3X ini pakai cos. F3 sambungan dengannya di situ. Oke, F3 cos 45 derajat. Yang sini berapa? F1-nya. Ini sudutnya di sini, ngadepnya ke sini, ini depannya, sini sampingnya, berarti ini samping di cos. Berarti min F1 cos 45. Oke. F1 nilainya 10, ini juga 10, berarti ini sama, hasilnya pasti gitu kan, cepet-cepetan aja gitu ya. Terus kemudian F3Y gimana? Sigma Fy. Kita lihat F2 nya berapa ini? 8 plus F3Y karena dia sumbu Y ini kan, panjangnya sama dengan yang di depan, berarti dia pakai sin. F3 sin 45 kan gitu kan, ditambah F1Y berapa? F1Y yang di sini, F1Y berarti sudutnya di sini, dia panjangnya ini sama dengan yang di depan, berarti juga pakai sin. F1 sin ya kan. Terus ada lagi min berapa ini? Min apa ini? F4 ya. F4 8. Oke, min 8. Oke, ini bisa hilang kan. Ya kan? Tinggal apa ini? Hitung F3 sama F1 nilainya sama ya kan. Sin 45 sama sin 45 nilainya juga sama, berarti 2. Bingung dah? Kalau bingung ya masukkan satu-satu aja lah. F3 nilainya 10 gitu. Sin 45 setengah akar 2 ditambah F1 juga 10. Kok 10 akar 2? Aduh, 10 ini setengah akar 2. Berarti ini tinggal jumlah berapa? Ya 10 akar 2 Newton. Berarti resultannya yang di X-nya 0, yang di Y-nya 10 akar 2. Berarti resultannya cuma di arah sumbu Y positif ya kan, tandanya positif ini 10 akar 2 Newton karena di X-nya tidak ada nilainya 0. Berarti resultannya ini F resultan. Kita nggak perlu ngitung pakai Pythagoras, di sumbu Y positif arahnya. Gampang. Oke, sekarang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut kalau punya buku-buku di rumah. Prinsipnya untuk mengerjakan resultan vektor seperti tadi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.